Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Jadi kali ini kami bakal ngebahas tentang turunan parsial. Nah, adapun tujuan video pembelajaran kali ini guna memenuhi tugas mata kuliah kalkulus multivariabel yang diampu oleh Bapak Mulyawan Firdaus SPD MSI. Adapun kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama ada saya sendiri Bibi Nadia Nasution, kemudian ada rekan saya Desti Rahel Ayunda Siotang, dan rekan saya yang terakhir ada Tri Cinta Yospin Winaharyanja. Nah, turunan parsial. Umumnya, jika f adalah fungsi dua peubah x dan y, andaikan kita misalkan hanya x saja yang berubah-ubah, sedangkan y dibuat tetap. Katakan x sama dengan b adalah konstanta. Baru sesudah itulah kita sebenarnya meninjau fungsi satu peubah x, yaitu gx sama dengan fxb. Jika G mempunyai turunan di A, maka kita menamakannya turunan parsial dari F terhadap X di AB dan menyatakannya dengan Fxab. Jadi, Fxab sama dengan G aksen A dengan Gx sama dengan Fxb. Menurut definisi turunan, kita mempunyai G aksen A sama dengan limit H menuju 0, Ga tambah H dikurang Ga per H, sehingga perluasannya menjadi Fxab sama dengan limit H menuju 0, Ga ditambah Hb dikurang Gab per H. Misal nih, titik AB berubah-ubah dalam persamaan di atas. Fx dan Fy menjadi fungsi dua peubah yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika f adalah fungsi dua peubah, turunan parsialnya adalah fx dan fy yang didefinisikan oleh fx xy sama dengan limit h menuju 0. Fx ditambah hy dikurang fxy per h. Fy xy sama dengan limit h menuju 0. Fxy ditambah h dikurang fxy per h. Notasi untuk turunan parsial jika z sama dengan fxy kita tuliskan sebagai berikut. Nah, fx xy sama dengan fx sama dengan dou f sama dengan dou x sama dengan dou per dou x. Fxy sama dengan dou z sama dengan dou x sama dengan f1 sama dengan d1f sama dengan dxf. Fy sama Fy xy sama dengan Fy sama dengan dou f per dou y sama dengan dou per dou y. Fxy sama dengan dou z per dou y sama dengan f2 sama dengan d2f sama dengan dyf. Aturan untuk pencarian turunan parsial dari z sama dengan fxy. 1. Untuk mencari fx, pandang y sebagai konstanta dan diferensialkan fxy terhadap x. Yang kedua, untuk mencari fy, pandangan x sebagai konstanta dan diferensialkan fxy terhadap y. Nah, contohnya yang pertama, jika fxy sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 dikurang 2y kuadrat, carilah dou f per dou x dan dou f per dou y. Nah, untuk penyelesaiannya, dou f per dou x sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x pangkat 3. Dou f per dou y sama dengan x kuadrat 3x kuadrat dikurang 4y. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu aturan rantai fungsi implisit. Nah, aturan rantai fungsi implisit ini terdapat dua aturan rantai. Nah, untuk aturan rantai yang pertama, jika fungsi z merupakan fungsi dua variabel, di mana z dalam fungsi x dan z dalam fungsi y yang mempunyai turunan parsial dou z per dou x dan dou f per dou y, di mana x dan y sendiri dapat dinyatakan sebagai fungsi satu variabel, x sama dengan xt dan y sama dengan yt, maka z sama dengan ft dapat didiferensialkan terhadap t yang diberikan oleh dou z per dou t sama dengan dou z per dou x
dikali dengan dou X per dou T ditambah dengan dou Z per dou Y dikali dengan dou Y per dou T. Mengingat X dan Y sama-sama merupakan fungsi dari T, maka biasanya aturan rantai ini dapat dituliskan menjadi dz sama dengan dou Z per dou X dikali dengan dt dx ditambah dengan dou Z per dou Y dikali dengan dy. Nah, aturan jenis rantai pertama ini berlaku pula untuk fungsi Z lebih dari 2 variabel. Untuk memahami tentang aturan pertama rantai fungsi implisit ini, kita masuk kepada contoh soal. Nah, diketahui suatu fungsi U sama dengan X kuadrat Y ditambah Y kuadrat Z dikurang Z kuadrat X dengan X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, dan Z sama dengan T pangkat 3. Nah, tentukanlah DU per DT sebagai fungsi T. Nah, penyelesaiannya di sini yaitu kita peroleh DU per DX sama dengan 2XY kurang Z kuadrat. Kemudian kita peroleh DU per DY sama dengan X kuadrat tambah 2XY. Dan kita peroleh DU per DZ sama dengan Y kuadrat tambah 2XZ. Kita peroleh pula DX per DT sama dengan 1. Dan kita peroleh DY per DT sama dengan 2T. Dan kita peroleh DZ per dt sama dengan 3t kuadrat. Nah, dengan menerapkan aturan rantai pertama seperti rumusnya yang kita bahas tadi, yaitu dou U per dou T sama dengan dou U per dou X dikali dou X per dou T ditambah dengan dou U per dou Y kali dou Y per dou T ditambah dengan dou U per dou Z dikali dengan dou Z per dou T. Maka kita masukkan yang kita peroleh tadi, yaitu 2T dikali T kuadrat dikurang T pangkat 3 dipangkat 2 kan, dan ditambah dengan T kuadrat tambah 2T kuadrat kali 3T kali T pangkat 3 dikalikan dengan 2T ditambah dengan T kuadrat dipangkat 2 kan, ditambah 2T kali T pangkat 3 dikalikan dengan 3T pangkat 2. Nah, dapat kita hasilkan yaitu 2T pangkat 3 kurang T pangkat 6 ditambah dengan 2T pangkat 3 tambah 4T pangkat 6 ditambah dengan 3T pangkat 6 dikurangkan dengan 6T pangkat 6. Maka dapat kita peroleh hasilnya adalah 4T pangkat 3. Nah, jadi dari soal dapat kita tentukan DU dan DT-nya sebagai fungsi T, yaitu 4T pangkat 3. Materi yang selanjutnya yaitu aturan rantai fungsi implisit, yaitu aturan rantai yang kedua. Andaikan fungsi Z merupakan fungsi 2 variabel, di mana Z sama dengan fungsi dalam X dan Z sama dengan fungsi dalam Y, mempunyai turunan parsial dou Z per dou X dan dou Z per dou Y, di mana X dan Y sendiri merupakan fungsi 2 variabel X sama dengan X RT dan Y sama dengan Y RT, yang juga memiliki turunan parsial pertama di RT. Maka Z sama dengan F RT dapat didiferensialkan secara parsial terhadap R dan T yang diberikan oleh dou Z per dou R sama dengan dou Z per dou X kali dou X per dou R ditambah dou Z per dou Y kali dou Y per dou R, dan dou Z per dou T sama dengan dou Z per dou X kali dou X per dou T ditambah dou Z per dou Y kali dou Y per dou T. Rumus aturan rantai yang kedua di atas juga dapat dikembangkan untuk fungsi n variabel, di mana masing-masing variabel bebasnya atau subfungsi juga merupakan fungsi m variabel. Nah, lanjut ke contoh soal dari aturan rantai yang kedua. Di sini diketahui fungsi U sama dengan ln akar dari X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dengan X sama dengan RE pangkat T dan Y sama dengan RE pangkat minus T. Tentukanlah dou U per dou R dan dou U per dou T. Nah, di sini diperoleh tadi untuk dou U per dou X sama dengan ln akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan X per X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan untuk dou U-nya per dou Y sama dengan Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Serta
dou X per dou R sama dengan E pangkat T, dan dou X per dou T sama dengan RE pangkat T, dou Y per dou R sama dengan E minus pangkat minus T, dan dou X per dou T sama dengan minus RE pangkat minus T. Mengingat dari aturan rantai yang kedua tadi, bahwa dou U per dou R sama dengan dou U per dou X kali dou X per dou R ditambah dou U per dou Y kali dou Y per dou R, dan juga dou U per dou T sama dengan dou U per dou X kali dou X per dou T ditambah dou U per dou Y kali dou Y per dou T. Maka di sini diperoleh untuk dou U per dou T sama dengan tadi untuk dou U per dou X itu X per X kuadrat tambah Y kuadrat, dan untuk dou X per dou R-nya itu adalah E pangkat T, dan untuk dou U per dou Y-nya itu adalah Y per X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, dan untuk dou Y per dou R-nya tadi E pangkat minus T. Maka di sini X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali E pangkat T ditambah Y per X kuadrat tambah Y kuadrat dikali E pangkat minus T, maka hasilnya sama dengan XE pangkat T tambah YE pangkat minus T per X kuadrat tambah Y kuadrat dikali E pangkat T. Dan untuk dou U per dou R sama dengan X per X kuadrat tambah Y kuadrat dikali RE pangkat T ditambah Y per X kuadrat tambah Y kuadrat dikali minus RE pangkat minus T sama dengan hasilnya adalah R dikali XE pangkat T kurang YE pangkat minus T per X kuadrat tambah Y kuadrat dikali E pangkat T.